Hai Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Nah, sekarang kita masih sama Kak Dani dari Parkour Jakarta nih. Yes, oke. Nah, ini kita mau lanjutin nanya tadi seputar berhubungan dengan udah masuk di Parkour JKT-nya. Nah, ini Parkour JKT, ini kan udah tadi udah bangun kalau nggak salah dari tahun 2007, bener ya? Tadi kalau nggak salah. Iya, 2007. Nah, ini akhirnya. Nah, itu dia, tanggal ulang tahun dia. Nah, buat teman-teman kalau misalnya untuk dari Parkour JKT sendiri nih, mungkin kan ada sekarang yang udah lo pegang juga sebagai wakil presiden di Parkour JKT sekarang ini. Kalian ini ada tujuan utamanya nggak sih? Maksudnya dari segi komunitas juga mungkin kan yang gue tahu juga yang tadi mungkin udah sempat diobrolin juga kalau misalkan ada beberapa pendapat-pendapat yang mungkin gimana ya, mau dibilang salah nggak salah, mau dibilang mungkin bisa diluruskan gitu ya, mungkin dari segi ya mungkin ada pendapat-pendapat yang tersebar gitu. Tapi tujuan utama sendiri kalian ini dari Parkour JKT ada apa aja sih? Mungkin Dani boleh dijelaskan. Oke, jadi tujuan Parkour Jakarta ini sendiri sebenarnya sederhana ya. Jadi kita menjadi komunitas yang menolong masyarakat Jakarta untuk berolahraga dan juga bergaya hidup sehat melalui disiplin ini parkour. Sederhana itu sih sebenarnya. Oke, yang penting dari segitunya. Nah, tapi kalau misalnya ada juga orang-orang yang kayak mikir, wah, tapi nanti misalnya ada kayak orang tua terus anaknya ikut gitu kan, parkour, ini bahaya nih gini malah. Terus ada malah nanti kalau misalnya ada juga, maksudnya bukan gue bermaksud juga tadi gue ngomong kayak gitu ya, tapi masih ada bisa jadi ada pemikiran-pemikiran kayak nanti malah nanti kan ada yang mungkin kalau misalnya nggak mikir-mikir gitu ya, wah nanti lari-lari jalan nanti ada ketabrak atau gimana, nanti gimana kalau untuk sendiri Dani? Misalnya ada pemikiran-pemikiran kayak gini. Sebenarnya ya, mungkin mereka lahir sudut pandang tersebut karena mereka yang melihat apa yang ditayangkan di YouTube, Instagram. Nah itu berdasarkan adalah hasil latihan yang cukup lama. Makanya kayak, wah mereka bisa lompat dari gedung ke gedung, segala macam. Dan dikirain mereka itu berbahaya, padahal nyatanya si praktisinya tersebut, si tracernya tadi sudah latihan yang cukup lama dan mereka memperhitungkan sekali pasti lompatan yang akan mereka lakukan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibalik dilihat berbahaya, mungkin ya kalau memang sekedar mereka tahu yang hasilnya tadi, ke belakang kan mereka tidak menampilkan prosesnya mereka yang cukup lama lah tadi prosesnya. Nah, kalau untuk anak-anak segala macam di Parkour Jakarta sendiri setiap hari Minggu tuh, kalau misalnya di Minggu pagi kalau teman-teman datang ke Taman Puring, kita paling banyak praktisi anak kecil dan perempuannya. Ada perempuan juga. Wah, luar biasa. Ya, betul sekali. Wow. Jadi di hari Minggu itu campur tuh sekitar 50-an orang di taman tersebut untuk berlatih parkour, mulai dari anak-anak umur 8 tahunan, perempuan sampai lansia umur 50-an. Ya, keren banget. Lansia umur 50-an. Ya. Nathan, ayo jangan mau kalah. Tapi sorry nih, gue juga mau nanya, gue maksudnya gue juga gimana ya, mau di Instagram atau di YouTube atau di TikTok, gue tuh suka banget nonton kayak orang-orang untuk parkour gitu kan, kayak lompat-lompat, misalnya untuk dari kayak tadi gue bilang, maksudnya yang tipe-tipe yang kayak ada jembatan gitu terus dilompatin kayak gitu, yang presisi sampai itu titik gitu kan, itu gokil banget gitu kan. Nah, tapi gue jarang banget ngeliat ya, maksudnya bukan badan gue kan rada berisi ya gitu. Itu kalau misalnya untuk yang better tuh harus orang gimana sih? Kayak harus belajar lebih difitin dulu atau sebenarnya nguatin otot-otot dulu, atau bisa aja gitu langsung tapi step by step gitu. Oke, jadi kalau untuk itu kan lebih ke metode latihannya untuk orang yang siap apa-apanya. Kita bagi lagi sih berdasarkan itu. Misalnya kayak perempuan, kita latih parkour itu lebih ke arah kelenturannya. Anak-anak lebih ke have-fun-nya, seenggaknya mereka bisa keluar rumah, nikmati taman dan berolahraga kayak gitu. Sama secara nggak langsung tuh lincahnya, kelenturannya segala macam terbentuk lah, walaupun tidak terlalu dalam ya kan. Nah untuk orang-orang yang mungkin badannya cukup besar, itu nggak masalah karena ada sekitar banyak praktisi di Indonesia khususnya dengan badan yang besar namun tetap maksimal dalam parkour. Gokil.
Oh. Mungkin karena kan pernah lihat, mungkin sempat viral kali di Instagram kan, ya ada yang badannya besar tapi dia bisa salto. Jadi tidak masalah, jadi kita menyesuaikan porsi latihannya. Porsi latihannya gitu ya. Oh, itu yang atur berarti dari tim parkour JKT juga tuh, yang ngatur kelas-kelasnya gitu. Gokil. Jadi kita nyiapin materi, terus ya kita sendiri bisa, ini kan emang sudah berjalan cukup lama ya, jadi kita udah tahu untuk orang yang seperti ini kita kan beri latihannya seperti ini. Oh iya, paket lengkap ya, ini udah kayak kelas banget gitu. Gokil banget. Iya betul. Keren. Nah, Kak Dani sendiri, kalau misalnya nih, mana tahu suatu saat Nathan mau coba parkour gitu kan, ada nggak sih apa yang perlu disiapkan kita sebagai newbie ya, beginner gitu, yang mau coba parkour? Nah iya boleh. Boleh banget nih. Pertama, dalam kondisi sehat, fit, di badan kita sehat. Itu yang harus dipersiapkan. Selanjutnya adalah outfit yang nyaman untuk latihan. Kita pakai celana training ataupun sepatu running yang mendukung ketika kita latihan. Sama juga bawa air minum karena lumayan. Oh iya. Sama diharapkan sih semua yang sebelum ikut latihan parkour mengetahui dulu definisi dari parkour itu sendiri. Jangan sampai salah tadi tuh, kadang kayak wah parkour ini berbahaya dan tidak patut diikuti gitu. Udah sih gitu aja. Oh, tapi benar sih kalau misalnya kita malah kayak takut kan setengah-setengah, kayak misalnya mau jompat nih ragu-ragu. Tadi gue bilang apa jompat ya? Mau lompat. Iya, jompat tuh jump and lompat ya, tadi kan kegabung. Kalau misalnya gue mau lompat terus gue ragu-ragu, malah yang ada pas landingnya mungkin bisa jadi keselipet ya, malah jadi kayak gimana, malah better memang kalau misalnya mau ngapa-ngapain harus yakin sendiri sih. Nah, buat lu sendiri Dani, lu kan udah berarti bisa dibilang udah hampir 7 tahunan lah ya untuk misalnya lu masuk ke dunia parkour. Nah, yang paling lu ada nggak kayak suatu rintangan yang mungkin pernah lu lewatin, kayak misalnya lu kayak di daerah mana gitu, mungkin bisa diceritain nggak sih Dani? Misalnya kayak lu tuh mungkin paling adrenalin lu paling geger tuh pada saat kayak lagi ngapain sih? Mungkin pas jump, vaulting, atau lagi melayang atau gimana gitu? Ya, pas lagi airtime kita lompatnya itu sih, itu kayak wah. Oh, airtime ini melayangnya. Melayang dong, bener kan, dari titik A ke titik B kan? Pernah saat itu di spot di Isi Denpasar di Bali waktu itu. Jadi kayak ada parkiran kosong. Ya, parkiran kosong gitu kan dari tadi kayak ada gapnya gitu yang kayak udah bisa bilang kayak udah parkour beneran lah di gedung-gedung gitu. Iya kan? Nah, jadi kayak bisa dilompatin possible gitu kan dengan gue udah cek spotnya, udah gue hitungin kayak gue harus landing di sana, terus kayak harus pakai teknik apa. Nah udah, kalau itu gue benar-benar ngerasain lompat dari ibaratnya lantai 4 ke lantai 3 gitu. Turun satu lantai gitu maksudnya? Serius? Ya kayak di film-film gitu. Ini gue nyobain dengan udah penuh perhitungan ya, tentunya nggak asal sembarangan modal nekat aja, nggak kita cek spot, licin atau enggak, yang kita pijak akan rampu atau tidak itu udah dicek semua. Nah udah, kalau itu gue berani untuk lompat dan gue senang banget lakuin itu. Gokil. Gue merinding. Bener-bener salah satu kesenangan itu ya, kalau dibilang parkour ya itu kayak di udara gitu ya, pada saat airtime itu jadi kayak tapi balik lagi ya, semuanya pasti dengan penuh persiapan. Nah ini mungkin bisa dibilang parkour itu salah satu bidang yang kalau misalnya itu dibangun dengan jam terbang ya, karena kan nanti udah bangun insting, udah nalurinya udah dapet, kira-kira kalau misalnya bisa jadi kan kayak mungkin ada perhitungan, tapi nanti bisa antisipasi kayak lo bisa jatuhnya kayak gimana. Itu semuanya by latihan sih, dari tahun ke tahun sih. Betul. Dari kalau untuk dari hal-hal yang harus misalnya kayak lo sendiri nih, terlepas tadi kan kita udah sebut nanti orang bilang wah nanti takutnya kecelakaan dan lain-lain, tapi lo sendiri pribadi pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Dan ini mungkin ya kayak ada aja gitu kan dari tahun ke tahun ini. Ya untuk hal tersebut pasti ya, mungkin kayak sedikit kayak Leo. Alhamdulillah gue belum pernah mengalami cedera yang fatal.
Semoga jangan sampai sih ya kan. Jangan sampai, benar. Ya jangan sampai. Semoga jangan Ya, sampai kadang kan, tentunya. ya kadang. Tapi yang lucu gini, anak parkour ketika melakukan parkour yang kayak lompat sana sini, nggak apa-apa tuh. Giliran jalan biasa, kesandung. Sering. Jalan biasa, kesandung. Tapi kalau lompat nggak apa-apa. Iya, kalau tapi Salah satu fun fact mungkin ya. mungkin kalau ini apa ya mungkin nggak ada antisipasi gitu kali ya, karena jalan-jalan doang kan gitu. Ya mungkin ya lucunya kayak gitu. Tapi gue sebagai cewek kan benar-benar nggak tahu nih parkour tuh apa kan. Boleh nggak sih kan ini jelasin apa sih parkour? Apa cuma lompat-lompat doang atau ada apa lagi gitu mungkin? Oke, jadi teknik dari parkour ini banyak banget ya. Maksudnya kita mulai dari lari, cara lari, manjat, ada namanya vaulting, melewati halang rintang yang ada di depan kita. Terus ada namanya flip, ada swing juga. Dari Swing itu gimana ya? Oh, swing itu yang kayak iya. Ayun, ada landing, gimana caranya landing dengan baik agar tidak impact-nya tidak ke tubuh terlalu besar gitu kan. Ada juga balance dan hanging. Nah, kalau untuk cewek-cewek biasanya nih dari segi balance-nya tuh kita lebih bagus dibandingin laki-laki, biasanya kayak gitu. Balance, kelenturan, nah itu untuk wanita. Kelincahan juga kayak gitu. Oh, oke. Iya, paham. Ngomongin mengenai tadi yang apa tipe-tipenya gitu, gue jadi selalu inget tuh kalau ngomongin parkour tuh kepikiran juga pasti ke game gitu. Di game kan sekarang lagi banyak banget kan, entah kayak game-game Assassin's Creed gitu. Lo tau gak sih maksudnya kayak game-game yang model-model kayak gitu yang harus ada parkurnya, harus manjat-manjat dan lain-lain, itu kayaknya memang udah menjamur banget gitu. Dulu kan jarang banget game-game bisa sampai model-modelnya apa ya inilah kayak bebas-bebas gitu lah, mau ngapa-ngapain orang udah gimana gitu. Tapi kalau dari sekarang sendiri, Dani, yang lo paling perhatiin juga kalau untuk di parkour JKT ini, kita ngomongin mengenai pandemi nih. Akhirnya ini setelah masuk pandemi ini gimana nih kegiatan-kegiatannya? Kan tadi lu juga udah bilang mungkin tahun lalu akhirnya mungkin pengurusan jadi berpengaruh dan lain-lain. Akhirnya sekarang ini kondisinya kayak gimana sih parkour JKT? Oke, kondisinya parkour JKT saat ini adalah baru kembali aktif. Setelah 1 tahun lebih kita tidak ada latihan sama sekali. Jadi cuma chit-chat di grup aja gitu ya kan. Nah, sampai pada saat Taman Puring tempat kita latihan dibuka oleh pemerintah, namun tetap dengan prokes yang cukup ketat. Nah, udah mulai dari situ kita coba latihan, maintenance obstacle, kita cek-cek lagi kan sebelum kita mulai kelas parkour di minggu pagi seperti biasanya, kita maintenance obstacle semuanya, dipastikan semuanya aman. Nah, udah habis itu kita baru mulai buka kelas itu 2 bulan belakangan ini. 2 bulan. Ya, jadi yang di masa pandemi nggak ada latihan sama sekali, dan baru aktif 2 bulan dan sedang berbenah lah, bisa dibilang berbenah gitu. Paham. Nah ini gue jadi udah mulai tahu kan sekarang, udah mulai aktif lagi. Nah tadi kan udah sempat juga disebutin kelas-kelasnya udah ada apa aja. Nah abis ini kita akan lebih tanya lebih dalam lagi tentunya. Smart News masih ada 1 segmen lagi, pokoknya penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.